Bentar ya. Oke, share screen-nya udah kelihatan. Oke, sebelumnya perkenalkan ya. Aku Agung, mentor front end hari ini. Jadi hari ini tadi udah dijelasin, kita bakalan masuk ke pengenalan pemrograman dan juga Git. Oke, ini untuk link slide-nya bisa di screenshot dulu atau di foto. Barangkali mau lihat langsung. Oke, pengenalan pemrograman ya yang pertama. Nah, apa apa itu pemrograman? Jadi buat teman-teman dari informatika mungkin udah tahu gitu pemrograman ya. Nah, pemrograman itu definisi dari memberikan instruksi pada sebuah mesin untuk menjalankan tugas tertentu. Nah, dalam pemrograman kita juga punya bahasa gitu yang digunakan untuk berkomunikasi dengan komputer. Nah, di sini ada bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman sendiri merupakan media berkomunikasi kita dengan komputer, terdiri dari sintaks ya, aturan penyusunan kata untuk membuat instruksi valid yang dapat dieksekusi. Nah, dalam bahasa pemrograman itu ada macam-macam, tapi yang bakalan kita pakai di pertemuan kali ini itu JavaScript. Nah, yang aku lupa ya. Nah, kenapa kita perlu belajar JavaScript ya? Jadi, JavaScript sendiri itu satu-satunya bahasa pemrograman yang dipahami oleh browser. Nah, eh, kita sebagai web developer itu wajib ya untuk belajar JavaScript karena JavaScript sendiri merupakan otak dari suatu website gitu. Dengan kita belajar JavaScript, kita bisa membangun website yang lebih dinamis. Oke, next. Nah, selanjutnya kita masuk ke sintaks atau aturan yang ada di JavaScript. Di sini aku bakalan jelasin secara singkat karena nanti kita akan praktek juga ya. Oke, yang pertama di sini ada variabel. Variabel itu wadah untuk menyimpan data. Nah, di JavaScript, variabel itu ditulis. Ada dua metode deklarasi variabel di JavaScript. Yang pertama ada const, ya di sini. Bentar. Yang pertama ada const, ya. Yang kedua ada let. Kalau const itu tidak bisa diubah nilainya, sedangkan let itu bisa diubah nilainya ya, atau lebih dinamis. Di sini ada contohnya. Misal kita bikin variabel nama Budi, nanti kalau misalkan variabel nama ini kita ganti menjadi Andi, itu error karena dia pakai const. Sedangkan let, kalau misal kita punya skor 0, terus skornya kita ganti 10, itu bisa. Selanjutnya ada data types atau tipe data. Tipe data ini merupakan jenis isi yang dimasukkan ke dalam wadah atau variabel. Nah, di sini itu ada 3 tipe data yang wajib kalian pahami ya. Yang pertama ada string. String biasanya itu ditandai pakai petik 2 gitu. String ditandai pakai petik 2. Walaupun nanti isinya angka, tapi kalau dia ada petik 2 berarti dia string. Terus yang kedua ada number ya, langsung dituliskan number gitu. Terus yang ketiga ada boolean. Boolean itu biasa isinya true or false ya. True atau false ya. Benar atau salah ya atau tidak gitu. Selanjutnya ada input dan output. Nah, ini itu cara kita berkomunikasi dengan program. Misalkan kita punya const nama. Nama itu diambil dari sebuah inputan ya. Di sini kan siapa namamu gitu. Misalkan kita input namaku misal Agung, masukin ke sini. Berarti nanti ketika dicetak halo namanya berarti tadi Agung ya. Berarti halo Agung gitu. Terus next.
Operator. Operator itu simbol untuk matematika dan logika. Jadi operator itu ada dua ya. Pertama operator aritmatika. Operator aritmatika berarti apa aja? Plus, minus, kali, bagi gitu ya. Di sini contohnya ini ada penambahan pakai tanda plus gitu. Terus ada operator logika. Kalau teman-teman belajar logika matematika itu ada operatornya nanti ya. Ini misalkan kita mau ngecek nih apakah 10 lebih dari 5, ya jawabannya true ya. Terus nah ini logika gabungan, logika N ya. Misalkan jika lapar dan uangnya itu lebih dari 0, maka lakukan sesuatu gitu. Nanti kita akan bahas lebih panjang, lebih banyak di praktek. Selanjutnya ada kondisional. Kondisional itu bisa disebut percabangan ya, percabangan. Jadi program itu mengeksekusi kode berdasarkan syarat yang terpenuhi. Di sini cara bacanya adalah jika nilainya lebih dari sama dengan 75, maka cetak lulus. Selain itu, maka cetak remedial. Misalkan kita punya variabel nilai ya, yang nilainya 70 berarti masuknya ke remedial. Tapi kalau misalkan nilainya 80 atau 75 pas, berarti masuknya lulus. Itu. Nah, ya, selanjutnya ada array. Array itu merupakan kumpulan data list yang disimpan dalam satu kotak. Nah, kalau array itu biasanya makainya kurung siku ya. Ini tuh kayak ibaratnya lemari yang isinya itu banyak barang gitu. Misal kita punya variabel hobi. Hobi kita isinya itu makan, tidur, coding gitu. Nah, cara ngakses nilainya gimana? Nah, kalau di array itu ada urutan yang disebut indeks. Jadi indeks atau urutan pada array itu dimulai dari 0. Misalkan kita punya datanya tadi makan, tidur, coding ya. Berarti ini 0, ini 1, ini 2 gitu. Kalau kita mau ngakses datanya dimulai dari 0. Misalkan di sini ada console log hobi indeks ke 0. Indeks ke 0 adalah makan, berarti makan yang akan dicetak gitu. Misalkan console log hobi indeks kedua. Indeks kedua adalah coding, berarti coding yang akan dicetak. Nah, selanjutnya di sini ada objek ya, atau data yang lebih detail gitu. Biasanya objek itu punya yang namanya key atau label dan value atau isi. Misalkan di sini kita lihat kita punya sebuah objek ya yang bernama sebuah objek siswa. Atau misalkan kita anggaplah ini ada seorang siswa nih. Dia punya key atau namanya itu value-nya Budi. Ya. Dia punya key umur itu value-nya 17 gitu. Dia punya key lulus itu dia true. Berarti di sini ada seorang siswa yang namanya Budi, umurnya 17 tahun, dia udah lulus gitu. Nah, cara manggil objek itu biasanya berdasarkan key-nya. Contohnya di sini, console.log siswa.nama. Berarti nanti kita akan mencetak eh, si nama dari objek siswa ini, berarti Budi ya. Oke. Selanjutnya di sini ada perulangan. Looping atau perulangan. Jadi program itu mengeksekusi kode berulang kali hingga kondisi yang diinginkan terpenuhi. Maksudnya gimana? Teman-teman lihat di sini ada for. Ini contoh salah satu perulangan di JavaScript ya. For, kita punya variabel i yang nilainya 1. Kita punya variabel i nilainya 1. Lalu ini kondisinya. Jika selama i itu kurang dari sama dengan 5,
maka lakukan penambahan pada i gitu. Jadi nanti i itu akan selalu dicetak sebanyak 5 kali. Misal eksekusi pertama i 1, berarti nanti eksekusi push up ke 1, lalu tambahkan i-nya kan jadi 2. Berarti 2 kurang dari sama dengan 5. Berarti akan terus dieksekusi hingga sampai 5 gitu. Hingga nilai i itu sama dengan 5. Nah, selanjutnya di sini tuh ada function. Nah, di sini ada function. Function atau fungsi itu merupakan sekumpulan kode yang dirancang melakukan tugas tertentu dan biasanya dapat dipanggil berkali-kali gitu. Sebetulnya di JavaScript itu ada 2 function ya. Yang pertama ada regular function, yang kedua ada arrow function. Nah, yang dicontoh ini itu adalah arrow function. Jadi nanti kita punya arrow function sapa gitu. Kita jalankan console.log halo semuanya gitu. Jadi function ini ketika dipanggil itu akan menjalankan ini gitu. Tapi bisa dipanggil berulang kali. Kita misal mau panggil function ini sebanyak 5 kali, berarti nanti ada 5 output yang tercetak. Selanjutnya ada parameter dan argumen ya. Parameter dan argumen itu merupakan data dinamis yang dimasukkan ke dalam function, ke dalam fungsi. Nah, eh, misalkan di sini kita punya function sapa gitu. Nah, ini disebut dengan parameter ya. Parameter nama gitu. Console.log halo nama. Jadi nanti output ini itu bergantung pada variabel nama gitu. Sedangkan ini itu disebut argumen, teman-teman. Nilai yang kita masukkan ke dalam fungsi itu disebut argumen. Nilai yang kita terima dari argumen itu disebut property gitu. Jadi misalkan di sini Sapa Budi berarti nanti halo Budi. Kalau misal di sini Sapa Siti berarti nanti outputnya adalah halo Siti gitu. Selanjutnya ada return value. Return value itu misalkan kita punya fungsi. Fungsi itu biasanya memberikan biasanya hanya mencetak ya, hanya mencetak output gitu, nggak ngasih balik ke kita apa yang eh, dia dapat gitu. Contohnya di sini, misal const tambah a, b return a plus b gitu. Ya ini nanti dikembalikan, nanti bisa kita gunakan nilai ini gitu. Di sini di variabel hasil kita jalankan function tambah 10 tambah 5 gitu. Berarti kita cetak variabel hasil nilainya 15. Kalau misalnya ini nggak pakai return, berarti dia nggak akan bisa dipakai di variabel ini. Hanya dicetak saja gitu. Oke. Selanjutnya ada pengenalan Git dan GitHub ya. Namun sebelum itu barangkali ada yang ingin ditanyakan ya. 1 atau 2 pertanyaan gitu sebelum ke materi selanjutnya gitu. Silahkan. Ini kira-kira terlalu cepat nggak ya penyampaiannya gitu? Barangkali terlalu cepat, nanti bisa diperlambat lagi temponya. Kalau dari saya aman sih, Kak. Aman ya? Kalau dari teman-teman yang lain, dari teman-teman yang dari MBTI kemarin siapa itu? Dari MBTI atau dari jurusan lain barangkali ada. Apa terlalu cepat apa gimana gitu? Aman kok. Aman ya? Oke. Jadi bisa lanjut ini ya? Oke. 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 Selanjutnya kita ke pengenalan Git dan GitHub ya. Nah, Git dan GitHub. Banyak orang salah kaprah gitu. Menganggap bahwa Git dan GitHub itu sama ya. Pertama, Git dan GitHub itu berbeda ya, teman-teman. Jadi Git itu version control system ya, sebuah program yang kita pakai di komputer untuk eh,
bisa mengelola project kita itu dengan lebih proper gitu. Itu bisa dipakai offline ya kalau Git. Sedangkan GitHub itu platform online untuk menyimpan kode kita secara online tanpa membebani komputer gitu. Dan kenapa tadi eh, singkatnya mungkin kenapa kita perlu tahu ini? Karena biasanya kalau teman-teman mau lamar kerja, mau lamar UKM atau lamar magang itu yang ditanya adalah GitHub gitu. Oke. Nah, di sini ya. Kenapa butuh GitHub ya? Siapa nih biasanya yang yang namain file codingan atau file project kayak gini ya? Coba di kolom chat ya. Barangkali ada nanti yang namain file kayak gini ya. Nah, kenapa kita butuh GitHub ya? Butuh Git, sorry. Jadi eh, awalnya gitu, ketika belum ada Git itu kita sebagai programmer ya, kalau ingin membagi file project kita dengan orang lain itu makainya flash disk. Nah, pakai flash disk itu ribet banget teman-teman, ribet banget ya. Apalagi kadang ada error gitu ketika copy file. Terus selain itu juga ada masalah di mana kalau misal kita bikin suatu fitur dan fitur tersebut ternyata error, ya. Jadi kita saat itu trial and error fitur itu merusak kode awal kita gitu. Itu bisa merusak kode awal kita gitu. Jadi saat itu orang-orang ngoding itu ibaratnya lurus aja gitu ya, nggak bisa belok-belok ke kanan ke kiri gitu. Misal eh, pengen balik lagi ke versi awal itu nggak bisa gitu, karena nggak ada yang namanya Git gitu atau version control system. Nah, di sini di sini tuh ada yang namanya eh bentar ya, ada telepon. Di sini tuh ada namanya version control concept ya. Version control concept ini itu konsep yang aku jelasin tadi ya, yang aku jelasin terkait yang dipakai sama Git gitu. Nah, kenapa kalian perlu orang yang pertama kali belajar Git ya, ya, itu mereka bingung sama konsep ini sehingga mereka itu mikir kalau Git itu susah ya. Git itu bikin susah. Jadi kenapa mereka harus pakai Git gitu. Nah, ini aku jelasin ya. Oke. Jadi eh pertama titik merah ini ya. Anggaplah kita punya suatu titik di sini, yaitu titik awal kita menulis kode. Titik awal menulis titik-titik ini yang hijau ini, ya manapun lah titik-titik ini, itu kita sebut dengan branch ya, atau cabang atau branch gitu. Dan ini adalah cabang pertama kita ya, atau cabang utama kita dengan versi awal. Versi awal kita menulis kode itu di sini. Misalkan kita kepengen bikin fitur baru gitu. Project ini adalah project penting gitu. Kita pengen bikin fitur baru, tapi kita nggak yakin apakah fitur tersebut nanti bisa berjalan dengan baik di kode kita atau enggak gitu. Jadi kita bikin branch baru di sini yang warna oranye ya. Ini branch fitur, tempat di mana kita menulis kode. Dan branch ini itu diambil dari sini kodenya ya. Jadi kode dari sini itu di copy ya, makanya ada garis ini. Jadi anggaplah di copy diambil ke branch yang oranye gitu. Nah, misalkan kita selesai nulis kode di sini. Kita selesai bikin fitur dan ternyata fiturnya aman gitu. Langkah selanjutnya adalah nanti dilakukan penggabungan. Jadi, gitu. Jadi awalnya primary branch di sini nih, versi 1. Terus yang kedua ada fitur branch. Nah, mereka itu digabungin, di merge. Jadi kayak gini tandanya mungkin ya, kalau diibaratkan. Sorry, ini pakai mouse jadi nggak rapi. Nah, jadi mereka ini digabungkan gitu.
digabungkan dan jadilah di sini branch baru nih. Branch baru dengan versi terbaru, versi 2 gitu. Jadi misalkan kita ada error di sini, itu nggak mempengaruhi ini gitu. Kita bisa balik dari sini ke sini, balik lagi juga bisa gitu. Jadi itu version control concept ya. Terus ada lagi eh, di sini. Skenario 2. Misalkan tuh, kalau di perusahaan kalau project bareng gitu biasa pakai Git. Misalkan di sini ada teman kalian, cabang baru sini ya. Punya teman kalian gitu. Dia ditugaskan bikin fitur tertentu lah, apa aja bebas. Sama, skenarionya sama. Berarti dia ngambil kode dari sini dong. Dia ambil kode, terus nanti dilakukan merge lagi, digabungkan lagi kan. Dari sini ke sini digabungkan lagi gitu. Terus nanti jadilah versi paling baru di sini kan. Versi paling baru di sini. Jadi itu version control concept ya. Version control concept gitu. Jadi itu cara Git nanti kepake gitu. Itu bakal seperti itu. Oke. Selanjutnya ada yang namanya Git essential Git command ya. Git essential command atau perintah-perintah Git yang penting gitu. Itu setidaknya ada 6 perintah Git yang harus kalian pahami gitu dalam menggunakan GitHub. GitHub atau Git gitu. Nah, misalkan di sini contohnya yang pertama itu ada git add ya. Git add itu fungsinya untuk memilih semua file yang ada di eh, yang kalian tulis lah. Itu memilih semua file yang kalian tulis ya, mulai dari perubahan-perubahan yang eh, kedetek ya, terdeteksi itu nanti masuk ke sini. Terus ada git commit. Git commit itu biasa dipakai untuk ibaratnya simpan checkpoint gitu. Biasanya kalau setelah add pasti commit ya. Setelah commit nanti eh, ada pesan commitnya misalkan. Terus ada juga git push di sini. Jadi buat ngirim ke GitHub. Tadi ya yang udah dijelasin. Ini buat kirim ke GitHub itu pakai git push. Terus ada git pull. Ambil kode terbaru. Nah, tadi kan udah dijelasin ya. Di sini itu ngambil kode terbaru nih. Nah, makanya berarti git pull gitu. Kalau git branch, lihat daftar cabang. Bisa juga dipakai buat bikin cabang baru kayak ini. Bikin cabang baru nih. Berarti makanya ini. Git checkout juga bisa buat pindah cabang lain. Misal dari sini pindah ke sini gitu. Dan ini ada paling enggak 6 lah perintah Git yang harus kalian pahami gitu. Selanjutnya ada Git lifecycle. Jadi kalau kalian pakai Git itu paling enggak ada berapa ini? 4 ya. Ada empat langkah yang setidaknya kalian pasti lakukan gitu. Nah, yang pertama itu ada nih nomor 1 ada Word atau mengetikkan kode. Yang pertama pasti mengetikkan kode di komputer. Nah, yang kedua pasti make git add tadi. Git add nama filenya apa gitu. Ini untuk memilih file. Setelah memilih file, ada git commit min m diikuti dengan pesannya apa di sini. Nah, setelah melakukan commit atau simpan, save atau membuat checkpoint baru, terus ada git push. Git push ya atau upload ke GitHub. Nah, ini 4 langkah yang pasti bakalan kalian lakuin eh, kalau kalian bekerja sendiri gitu. Itu kayak gini langkahnya sebagian besar. Selanjutnya di sini ada git konvensional commit. Nah, biasa kenapa kita perlu ini ya git konvensional commit. Jadi ini biasa
aturan-aturan komit yang ada di perusahaan ya. Nah, kenapa kita perlu ini? Karena ini biasa yang membedakan orang yang asal coding sama orang yang tahu coding gitu. Itu biasanya dibedakan dari ini ya, dari komitnya. Terus biasa kalau kalian kayak gini rapi, itu jadi kalian di perusahaan jadi kesayangan kesayangan project manager ya, kesayangan tech lead gitu. Jadi gini, yang pertama ada fit ya. Fit itu fitur baru. Misal kalian bikin fitur baru nih, fitur login. Berarti nanti perintahnya kayak gini, fit add login gitu. Ah, terus ada fix yang kedua, ada fix. Itu buat perintah yang dipakai buat mengindikasikan kalau kalian itu habis memperbaiki suatu bug gitu. Biasanya perintahnya kayak gini, fix typo hider gitu. Terus ada juga refactor. Refactor itu ngerapin kode gitu. Ini contoh perintahnya. Terus ada dokumentasi. Ini contoh perintahnya kayak gini. Terus ada chore ya. Chore itu buat melakukan perubahan, tapi perubahan itu nggak ngaruh ke project gitu. Maintenance contohnya gitu. Update documentation. Nah, ini semua itu bakalan kita pakai ya. Pasti kita pakai nanti ketika pakai GitHub dari studi group ini sampai studi group akhir nanti kita pakai ini. Selanjutnya. Nah, ini ada the collaborative workflow ya. Jadi itu tadi kan Git lifecycle kalau kalian bekerja sendiri gitu. Sekarang ada collaborative workflow. Nah, ini tuh alur yang pasti bakal dilakukan ketika bekerja dalam tim. Yang pertama itu ada branching ya, branching atau bikin kode di branch khusus tadi. Tadi kan ada branch fitur tuh yang di version control concept ya. Nah, itu di sini berarti branching menulis kode di branch khusus gitu. Nah, kalau udah menulis kode di branch khusus, nanti di sini berarti ada Git lifecycle. Git lifecycle terus push atau upload ke GitHub. Kalau udah upload ke GitHub, nanti ada yang namanya pull request. Pull request itu meminta izin gabung branch utama. Tadi di virtual control concept, kita kan ada menjelaskan penggabungan branch ya, dari branch lama ke branch baru. Nah, itu makanya pull request. Terus ada juga merge, menggabungkan kode. Di sini ya ada merge. Ini pull request meminta izin, terus merge menggabungkan kode. Selanjutnya ada merge conflict ya. Jadi ini tuh salah satu permasalahan yang yang sering dialami oleh banyak programmer ya. Profesional atau enggak pasti pernah ngalamin ini, khususnya ketika bekerja dalam tim. Tuh. Ketika kalian bekerja dalam tim, misal 5 orang, 4 orang gitu, biasa pasti akan menemukan ini ya. Nah, solusinya, oke, aku jelasin dulu ini, merge conflict itu muncul waktu 2 orang edit baris yang sama di file yang sama gitu. Nah, untuk menghindari ini, pembagian tugas itu harus jelas gitu. Misalkan si A ngoding fitur A gitu, si B ngoding fitur B. Nah, itu jelas, itu beda file mereka. Tapi kalau di satu file harus hati-hati karena konflik ini itu biasanya muncul ya error ini. Tapi nggak perlu panik karena sebetulnya Git itu cuma mau minta keputusan kalian mau memakai kode yang mana gitu. Contohnya di sini. Ini ada 2 kode yang bertabrakan nih, yang bikin konflik ya, bioskop dan juga layar tancap. Ini Git ini minta keputusan mau pakai yang mana gitu. Apakah yang bioskop, apakah yang layar tancap. Nah, pilih salah satu. Kalau udah dipilih, nanti lakukan push ulang ke GitHub. Ya. Selanjutnya ada hands-on session. Bentar ya. Oh ya, mungkin pertanyaan dulu deh. Barangkali ada yang ingin ditanyakan gitu terkait materi yang tadi disampaikan. Gitu, silahkan.
buat teman-teman yang mau nanya gitu yang belum jelas. Ya, yang masih bingung tanyain aja nggak apa-apa, aman. Halo Kak, Oh iya, siapa tuh? Siapa tuh? halo Boleh. halo. Halo Kak. Saya Aditya Firdaus Kak. Aditya Firdaus ya. Iya, mau nanya yang tadi yang soal merge konflik saya masih kurang paham. Boleh tolong dijelasin ulang Kak? Thank you. Oke, oke. Bentar ya. Merge konflik ya. Merge konflik. Sorry. Bagian ini kan? Nah iya iya benar, masih kurang paham. Gak apa-apa kalau kurang paham. eh jadi ini tuh terjadi kalau ya hanya jika jika dan hanya jika ya kalian itu ngoding dua orang gitu, lebih dari satu orang. Kalau satu orang nggak mungkin terjadi. Kenapa? Karena ini tuh biasanya muncul kalau dua orang edit baris yang sama di file yang sama gitu. Misalkan ada fitur A ya. Aduh, sorry. Pakai ini kayak pakai pen ya. Dari coba. Ada fitur A, gitu. Terus si A itu ngoding di baris 21. Terus si B juga ngoding di baris 21. Nah, ini kan numpuk nih. Numpuk. Nah, ini ada branch di sini branch. Mereka akan masing-masing ke branch ya, lakuin merge ya. Masing-masing kan ngupload ke branch. Nah, tadi di sini masing-masing kan pasti ngelakuin ini nih, meminta izin ke branch utama. Nah, waktu mereka upload ke branch utama, itu GitHub ngelihat kode mereka ini tumpang tindih ya. Sama-sama di 21, kodenya berbeda gitu. Contohnya ini, misal ini line 21, ini juga line 21 punya si B gitu. Mereka ini ngoding di line yang sama, file yang sama. Sehingga terjadi konflik. Nah, solusinya pilih salah satu. Misalkan mau make yang si A ya, ini. Misal ini si A. Nah, berarti yang punya si B ini dihapus aja. Punya si B dihapus aja udah. Make punya si A. Terus di push ulang ke sini ya, ke cabang utama kita. Di push ulang, di upload ulang. Nah, udah selesai konfliknya. Gitu. Apakah udah jelas? Oke baik, udah cukup jelas Kak. Thank Oke, you. siap. Thank you Firdaus. Oke, hands on session ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, kayaknya udah nggak ada ya. Pada bangun praktek semua. Oke, siap. Selanjutnya kita ke hands on ya. Ntar aku matiin dulu share screen-nya. Gimana ini? Saya, bentar ya. Langsung ke sini. Tidak. Oke, oke. Udah kelihatan share screen-nya? Kelihatan Kak. Bentar ya, aku share dulu kodenya ke kalian. Oh iya, bentar. Eh, aku mau konfirmasi dulu ya buat teman-teman yang udah pada lihat prerequisite semua belum? Udah install? Sudah Saya Kak. sudah Kak. Udah ya? Sudah, Kak. Saya sudah Kak. Nah, aku minta kalian cek dulu ya. Barangkali ada yang kurang nanti biar nggak bingung juga gitu. Nah, kalian buka comment prompt ya tadi. Comment prompt ya.
buka. Nah, nanti dicek di sini ya. Oke, dicek satu-satu. Misal dari Node, kan ada Node.js tuh. Cek dulu, ada versinya enggak? Oke, ada. Terus ada juga Git. Oke, aman berarti. Coba npm. Coba aja diketik ini ya. Kalau misalkan ada nggak apa-apa, kalau nggak ada juga nggak apa-apa gitu. Oke. Oke, kalau misalnya ada ya. Ini nanti muncul kayak gini. Terus ada juga Git. Ini klik config. Ini ya, konfigurasi global buat akun Git kalian. Ini kalau kita enter ada namanya, nama Git kalian gitu. Coba dicek masing-masing dari ini. Kalau emang udah aman nanti chat aja di komen ya. Ramein komennya gitu. Kalau yang udah aman. Yang udah aman ketik satu deh, ketik satu, ketik satu. Oke. Ada Lindu Aji udah aman, Ihsan Faiz udah aman, Andika Raffi udah aman, Cikara udah aman. Oke. Mantap. Andika Raffi Yudhistira aman. Oke. Oke, banyak ini. Ada Kortim, Nasir Resta juga aman. Terus Gunawan Zaki aman. Daluri Muhammad aman. Ada Diavika aman juga. Ada Yogi Permajati aman juga, mantap. Ini ada, oh stop. Ada yang belum aman, ada yang belum aman. Oh, kalau versi sebelumnya nggak apa-apa ya. Kalau versi sebelumnya, yang penting keluar aja gitu. Mana nih? Bentar. Oh, belum aman. Itu tadi ada yang kurang, siapa yang kurang? Yang kurang siapa? Kurang bagian apa itu? Oke, ada Farizan Novianti aman, aman semua nih. Kebanyakan aman ya. Yang belum aman, oke. Jadi ada yang belum aman sih. Mungkin yang belum aman gini ya. Yang belum aman bisa dilihat lagi prerequisite-nya, diinstal ulang nggak apa-apa. Nah, ini aku share kode 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 ini ya, kode yang bakalan kita tulis sih hari ini gitu. Git gitmin v udah benar gitmin v. Pak, maaf mau nanya. Oh ya. Oh, NPM itu apa ya? npm tuh ini Node Package Manager. Jadi itu nanti kita bakalan pakai itu buat munculin input. Nanti kita jelasin lebih lanjut ya. Oke, baik, Kak. Ya. Oke, buat yang error nggak apa-apa nanti eh, dicari dulu solusinya ya. Atau yang belum install juga nanti dibaca lagi prerequisite-nya. Harusnya kalau ya itu nanti pakai React-nya nanti ya. Kita belajar Pengpro dulu. Oke. Ini aku share mungkin ya, share link GitHub. Yang bakalan kita kodein itu apa nanti. Jadi buat kalian yang eh, masih ketinggalan nanti bisa ngikutin dari situ ya. Nah, kita bakalan pakai GitHub langsung, teman-teman. Kita pakai GitHub ya. Tapi nanti ya, ini udah aku siapin nih buat GitHub. Oke, pertama-tama kita bikin folder baru bebas di mana aja ya. Tapi aku saranin di D deh, di D, di D ya, di D gitu biar rapi. Di D misalkan apa gitu. Bikin folder baru ya. Namanya terserah apa aja. Misalkan aku di sini contohkan demo ya, karena kita akan mendemokan kode loh. Kalau udah bikin, klik kanan ya, open in terminal. Kita simulasi hacker dulu, bentar. Simulasi hacker. Open in terminal ya. Oke, udah, udah kayak gini. Terus kode titik. Oke, ketikkan kode spasi titik. Kan kode spasi titik ya. Oke, nice. Nah, kalau udah kayak gini, udah kebuka. Ya, extensionnya pastikan udah keinstall semua ya, extension. Terus ini klik kanan di, oh ya, kalian cek dulu nih di bagian file, autosave-nya udah dinyalain atau belum. Ya, dicek dulu autosave-nya, kalau udah nyala berarti udah mantap lah, udah
langsung start aja. Nah, di sini new file ya. Di bagian ini nih. Ini kan demo nih, folderku namanya demo kan. Nah, di sini di bawahnya klik kanan, terus new file ya. Terus kasih nama, misalkan main.js. Eh, nama filenya bebas ya. Yang penting belakangnya .js gitu, supaya kebaca sama sistem. Oke, kalau udah kayak gini, terus eh, eh, file, bentar. Oke, ini ya ke view ya, view terminal, buka terminal ya, buka terminal. Ini kenapa ada ini? Nah, buka terminal terus ketikkan npm init min-y. Yang nggak aman bisa dicat ya, nanti ada Kak Nasir di situ. npm init min-y. Kalau udah muncul ini berarti udah aman. Terus kita bakalan ini ya, kalau mau bersihin terminal, ketik cls, enter. Oke. Kita bakalan install npm install prom buat inputan tadi ya, prom sing. Sorry. Ini ya, jelas nggak ini kira-kira? Tuh, npm install prom -syz ya. Terus enter aja gitu. Nah, kalau udah berarti nanti muncul ini nih, node module. Oke, berarti udah aman. Kalau udah muncul kayak gitu ya. Ini clear lagi. Nah, terus kita ngoding nih. Bagian pertama itu tadi kita belajar variabel ya. Kita belajar variabel bagian pertama. Tadi ada cons, ada let, ada cons, ada let ya. Ini kalau bikin komentar kayak gini, dash 2 ya. Bikin keterangan boleh. Ada cons dan let. Ya, ini kita bakal ketik variabel dan tipe data. Ini kalau nggak pakai ini juga nggak apa-apa ya, karena cuma keterangan aja gitu. Nah, di sini. Misal kita punya cons nama, variabel nama yang isinya itu Aditya. Aditya, oke. Variabel nama isinya Aditya. Makanya cons ya. Terus kita mau ubah dia jadi Raihan. Ubah dia jadi Raihan. Ini nggak akan bisa ya, error ya. Karena kita pakai cons gitu. Cara ngeranya gimana? Gini. Kalian buka terminal lagi. Buka terminal ya. Ini. Ketikkan node main.js. Oke. Sorry. Mungkin ini oke kayak gini dulu deh. Bisa nggak? Node main.js ya. Enter. Nah, error. Kenapa? Karena tadi seperti yang udah aku jelaskan. Karena kita pakai konstan variabel gitu. Pakai const. Berarti nggak bisa diubah. Gitu. Tapi kalau misalkan kita pakai let, ya, itu Aditya itu bisa berubah jadi Rehan. Node main.js. Nah, ini nggak ada error nih. Nah, cara ngeceknya gimana? Ngeceknya kayak gini. Console.log nama. Console.log nama ya. Kalau kita jalanin, nah, yang tadinya Aditya harusnya jadi Rehan di sini kan? Oke. Jadi itu buat variabel ya. Variabel dan tipe data belum ya. Sorry. Itu variabel kayak gitu. Variabel di sini. Terus ini tipe data ya.
Terus ada juga tipe data. Oke, sorry. Ini aku samain kayak yang tadi di link sih. Cons gini nggak bisa lagi kan. Terus kalau misal pakai LED score 0 gitu. Terus skornya diubah jadi 100 itu bisa tadi ya kalau pakai LED. Nah, misalkan sekarang kita masuk ke tipe data dah. Jadi kita masuk ke tipe data ya. Kita masuk ke tipe data, teman-teman. Oke, kita masuk ke tipe data. Cons, misal aku punya variabel merek sepatu. Isinya string ya. Tadi string makanya itu petik 2 ya, teman-teman. Kalau string apapun isinya, kalau ada petik 2 itu string. Misal aku ketik kayak gini, ini tetap string ya. Bukan bukan number, tapi tetap string gitu. Misalkan merek sepatunya Adidas. Gitu. Merek sepatunya Adidas. String ya, ini string. Terus ada lagi ukuran. Ukurannya berapa? 34 ya misalkan. Nah, ini number ya. Ini number. Kalau misalkan ada petik 2 itu string, ada kalau number langsung berarti number gitu. Terus ada lagi apakah dia longgar gitu ya. Longgar atau tidak gitu. Boolean ya. True misalkan sepatunya longgar gitu. Misalkan sepatunya longgar. Berarti ini boolean. Karena nilai boolean itu kalau nggak true ya false gitu. True kalau nggak true ya false. Nah, selanjutnya kita masuk ke input ya. Mungkin di file baru aja ya, biar enak ya. Daripada bikin kayak gini. Ini variabel ya, variabel, variabel, variabel.js. Oke, nggak apa-apa. Terus file barunya kita buat input ya, karena kita akan belajar input output, input.js gitu. Biar rapi gitu, biar enak dilihatnya. Oke, input.js ya. Pertama bikin variabel input. Caranya kayak gini, input require prompting. Terus ini aku kopas ke sini ya, ke chat ya. Aku kopas ke chat. Pelan-pelan kecepatan. Oke, oke Nabila. Bentar-bentar ya. Kayak dari variabel. Variabel kayak gini tadi ya kodenya. Bisa cek. Oke, bentar. Kita ke input dulu aja teman-teman. Gak apa-apa kita ke input dulu ya bareng-bareng ya. Kita ke input dulu aja. Gitu. Yang ketinggalan di variabel gak apa-apa nanti kita sama ratakan di belakang ya. Nanti kita kasih itu. Kita ke input dulu gitu. Ke input dulu. Semuanya udah punya ya input.js. Input.js sudah bisa, udah punya ya. Input.js. Variabel ya betul. Input.js. Ketik kayak gini ya tadi di kopas yang di chat ya. Kalau udah berarti tinggal ini. Misal kita pengen dinamis ya, nama itu dinamis. Berarti nama input masukkan nama. Nah, nama input masukkan nama gitu. Terus di sini kita punya output. Halo. Tuh. Nah, cara gabungin ini ya, gabungin beberapa variabel itu gimana? Misal di sini, oke, aku bikin baru deh, sapa gitu. Isinya string halo. Nah,
Masukin di sini siapa. Ditambah ini ya, tanda plus nama gitu. Jadi nanti halo nama gitu. Not input. Ini kalau pengen cepat kayak gini teman-teman. Eh, in terus tab ya. Tab, pencet tab. Oke, in tab langsung enter. Namanya Agung misal. Misal namanya Agung di sini ya. Ketikkan enter, halo Agung gitu kan. Berikutnya. Kenapa nggak ada spasi? Karena di sini nggak ada spasi ya. Kalau ini dikasih spasi berarti nanti bakalan spasi gitu. Jadi itu cara gabungin dua variabel. Terus ada cara kedua teman-teman. Ini aku kasih keterangan ya. Ini aku kasih keterangan mungkin. Oh, jangan dulu. Ini cara pertama. Kalau cara keduanya, misalkan cara keduanya itu pakai backtick ya. Backtick di sini, backtick tandanya kayak gini. Ini itu di sebelah angka satu, di sebelah angka satu, sebelah kiri angka satu ya. Misal aku mau ngetikkan halo, halo, spasi, terus nama, kasih dolar, kasih kurung kurawal, nama gitu. Nah, halo, kasih kurung kurawal, kasih nama ya. Jadi ini tuh variabel nama kita taruh di sini. Hasilnya bahkan sama, nggak akan beda ya. Tuh, hasilnya sama ya. Ini itu punya yang atas, punya yang ini, yang bawah itu punya yang backtick gitu. Misalkan aku mau nambahin eh, umur, misal aku bikin tanggal lahir dulu, bikin tanggal lahir, tahun lahir ya, tahun lahir, lahir gitu. Input bisa copy dari sini ya, copy aja biar cepat. Masukkan tahun lahir. Nah, eh, kalau teman-teman lihat di sini itu input dia bakal mengembalikan string ya. Otomatis itu mengembalikan string. Itu setelah titik dua itu setelah as itu ada titik dua string ya. Jadi dia otomatis mengembalikan string. Nah, biar dia jadi angka ya. Karena aku mau bikin kayak gini. Misal aku punya umur. Umur itu sekarang kan tahun 2025. 2025 dikurangi tahun lahir. Nah, kalau mau kayak gini, dia masih masih string itu error ya. Kalau dia masih string itu error. Maka dari itu biar si string ini jadi number, caranya kayak gini. Ini copy dulu. Ini copy, copy ya. Terus kasih number. Ini namanya konversi tipe data ya. Konversi tipe data dari string ke number gitu. Pastekan yang tadi. Pastekan inputan itu di dalam number ini ya. Supaya dia jadi angka gitu. Supaya jadi angka. Halo nama, nama, koma, umur gitu ya. Umur cetak variabel umur gitu. Halo nama saya nama diambil dari nama, umur saya diambil dari umur gitu. Ini Darel. Kenapa Darel? Bang, izin bertanya bang. Boleh boleh. Kalau Kalau konversi eh, dari integer ke string gimana bang? Itu kan dari string ke integer. ya betul betul. Kalau integer ke string, Kalau integer ke string ya, caranya kayak gini. Mana? Dari mana ya sini ya? Oh. Teman-teman bisa tulis yang ini aja ya gitu. Ini aku peragain buat konversi integer ke string. Misal kita punya tanggal mungkin ya. Tanggal sama dengan oh gini.
Misal punya A, A itu 5, cons B, B-nya itu 5 juga ya. Eh, nah, nah ini kita punya A5, B-nya 5. Nah ini kalau di log, ini kan harusnya 10 ya. Tapi misalkan kalau kita konversi si B ini jadi toString, makanya toString ya. Oke, makanya toString. Bentar, masih kebaca yang atas ya. Yang lahir, tahun lahir loh. Nah ini jadinya 55 nih, lihat di bawah nih. Iya, jadi kalau dia sama-sama angka ditambahkan itu harusnya 10. Tapi karena B-nya ini jadi string, jadinya 55. Nah, ini sering jadi keliru nih ya. Kalau bikin kalkulator gitu ya. Jadi harus diperhatikan tipe datanya gitu. Mungkin seperti itu ya. Seperti itu aja ya, Darel. Semoga menjawab. Menjawab, Kak. Tail string itu wajib di belakang ya, Kak? Di belakang, di belakang. Oke, Kak. Oke. Mungkin lanjut ya. Karena waktunya terbatas. Sorry, ini udah terlalu. Bikin operator baru eh, logika. Operator logika ya. Sorry. Operator.js. Operator.js. Ini aku peragain rada cepet dikit. Cons A5, cons B, cons A10 misalnya. Cons A10, cons B 4 gitu. Misalkan aku bakalan nulisin semua operator logika di sini ya. Mungkin aja cepet, nanti aku copy paste ke chat gitu. Misalkan A plus B gitu. Makanya plus ya. Teman-teman nyimak aja dulu. Cons A plus B itu makanya plus. A min B itu make min ya. Terus ada lagi perkalian. Perkalian itu makanya bintang. Bintang itu ada di angka 8 ya. Perkalian A kali B gitu. Terus ada eh, A dibagi B, A dibagi B. Terus ada konsol A modulo B. Ini sisa bagi ya. Pertama ini perkalian, kedua pembagian make ini. Ini ada sisa bagi ya. Jadi aku bakal jelasin yang ini aja gitu. Misalkan 10 sisa bagi 4-nya berapa? 2 ya. Karena 10 10 dikurangi karena kelipatan 4 yang ada di bawah. Kelipatan 4 tertinggi yang di bawah 10 itu kan 8. 10 kurangi 8 itu 2 ya. 10 kurangi 8 10 kurangi 8 itu 2. 10 bagi 4 itu sisa 2 ya. 10 bagi 4 itu sisa 2. Jadi aku langsung jalanin aja ini. Nah, hasil pertama penambahan 14, pengurangan 6 ya. Perkalian 40, pembagian 2,5, 10 bagi 4. Terus ini sisa bagi atau modulo itu 2 gitu. Nah, ini aku kopas dulu ke sini ya. Di chat bisa dicek. Terus yang kedua itu ada operator logika ya. Ini aku cepet aja. Kalian nyimak dulu aja biar yang penting dapat dari pengertiannya dulu ya.
Jadi ini aku jelasin. Di sini apakah A kurang dari B? False ya, false atau tidak benar. 10 kurang dari 4 itu nggak mungkin. Terus ini apakah 10 kurang dari sama dengan 4? Enggak juga. Ini juga kalau ini true ya, 10 lebih dari 4 itu true. Terus 10 lebih dari sama dengan 4 itu true. Kalau ini A itu tidak sama dengan B, ini cek ya. Jadi dia cek apakah kedua bilangan itu beda gitu. Kalau misalkan dia beda, berarti true ya. Tapi kalau ini kebalikannya, kalau dia sama, berarti di sini false. Contohnya langsung aku cetak. eh cetak. Oke. Nah, dari sini ya, dari yang ini nih, bagian ini. Nah, ini false tadi. 10 kurang dari 4 false, 10 kurang dari sama dengan 4 false, 10 lebih dari 4 true, 10 lebih dari sama dengan 4 juga true, ya. Terus ini apakah 10 tidak sama dengan 4? Berarti true ya, karena dia berbeda. Apakah 10 itu sama dengan 4? False ya, karena dia nggak sama gitu. Oke. Nah, ini aku kopas aja semuanya ya. Jadi ada yang lebih ini buat dipahami nanti ya. Jadi aku rada cepat dikit, mohon maaf ini. Ini operator logika ya, udah dikopas semua. Terus kita masuk dari operator itu ke kondisional atau percabangan tadi ya. Nah, ini yang biasa sering kepake nih. Kondisional atau percabangan. Ini kopas aja nih yang ini. Yang dari input ya dikopas. Terus masukin kondisional. Karena kita bakal pakai inputan lagi. Misalkan kita mau bikin program buat ngecek nilai gitu. Apakah kategorinya A atau kategorinya B gitu. Misalkan dia remedi atau enggak gitu. Misalkan const nilai tadi ya. Berarti harus dikonversi ya. Konversi ke number. Karena input kan otomatis mengembalikan string. Tuh, masukkan nilai. Makanya if ya, kalau pengondisian, kondisional, percabangan itu pakai if. Pakai if, terus apakah nilai tersebut lebih dari 75 gitu. Terus kasih kurung kurawal. Kasih kurung kurawal cetak, berarti A gitu. Terus pakai else. Berarti selain nilai yang lebih dari 75, di bawahnya, di bawah 75 ya. Atau 75 juga dapatnya remedi ya. Sorry, ini A gitu. Jadi cek misalkan lebih dari, kalau nilai lebih dari 75, itu dia dapat kategori A gitu. Kalau 75 pas, berarti masuknya ke sini ya. Nah, selain itu, selain yang lebih dari 75, di bawah 75, itu dapatnya remedi gitu. Salah aku jalankan lagi, masukkan nilai. Misal aku masukin 75. Kira-kira masuknya kemana? Masuk ke else ya. Karena dia nggak ada sama dengan di sini. Nggak ada sama dengan. Masuknya berarti ke else. Gitu. Ke else, ke sini ya. Berarti dia bakalan remedi. Nah, dia bakalan remedi gitu. Nah, ini untuk kondisional. Tadi ya, barangkali ada yang ketinggalan. Mungkin aku kopas aja di sini. Tuh. Oke, itu yang kondisional. Nah, selanjutnya ada array. Array kita bakalan ini ya, array.js. Oke. Misal kita punya variabel kegiatan.
kegiatan kita itu berisi array yang isinya makan, belajar, tidur. Makan, belajar, tidur. Kan belajar tidur ya, gini aja. Oke. Nah, urutan array itu disebut indeks. Indeks. Oke. Indeks array dimulai dari 0. Indeks array dimulai dari 0. Misal kita punya 3. Ini memang jumlahnya 3. Tapi kalau kita berhitung, ini bukan 1, 2, 3 ya. Tapi 0, 1, 2. Gitu. Jadi kalau misal mau cetak arraynya kegiatan, misal aku mau nyetak yang pertama, berarti makainya 0. Makainya 0. Kalau misalkan aku mau nyetak yang terakhir, berarti makainya 2. Ya. 0, 1, 2. Berarti ini makan, terus ini tidur. Kalau aku jalankan, ini ya, makan, tidur. Itu yang bakalan dicetak sama kodenya gitu. Oke, ini aku kopas juga, barangkali ada yang ketinggalan. Oke, selanjutnya ada objek, namanya objek ya. Objek, objek.js. Oh ya, betul. Kopasnya di ini ya. Misal punya file nih. Tadi apa? Kondisional misalkan ya. Nah, tadi kan misal kalian bikin file baru, kosong kayak gini. Nah, kopasnya di sini. Nah, di kopas aja di sini gitu. Oke. Nah, lanjut ya. Ya, thank you pertanyaannya ya. Barangkali yang lain juga kebingungan ya dari tadi ya. Sorry, sorry. Oke. Oke. Terus tadi kita nyampe ke objek ya. Kita nyampe ke objek, sorry. Misal tadi objeknya kalau yang di PowerPoint itu makainya siswa ya. Berarti const siswa. Nah, kalau objek itu pakai kurung kurawal. Kurung kurawal ya. Kayak gini, enter. Kita kasih key-nya apa? Misalkan nama, value-nya Budi tadi ya. Terus kasih umurnya. Umurnya pakai number 17. Terus kita kasih lulus. Lulusnya true. Nah, di sini ada juga mungkin pakai ini enak ya. Oke. Mungkin aku bakal ini kasih tahu satu ini juga. Satu cheat sheet ya. Apa sih? Ternary operator namanya ya. Ternary operator. Satu aja ini. Jadi kita bakalan print dia. Kalau misalkan dia lulusnya true itu lulus. Kalau misalkan false itu nggak lulus ya. Misal kayak gini. Lulus itu kalau misal kita mau manggil objek, ya kita mau manggil objek, itu kan pakai siswa dot lulus ya. Kalau misalkan kayak gini berarti true. Jika siswa dot lulus nilainya true, maka cetak lulus. Jika false, maka cetak tidak lulus. Gitu. Terus aku print di sini. Eh, aku print pakai backtick ya. Ada seorang siswa bernama kayak gini. Siswa bernama siswa dot nama
Ada seorang siswa bernama siswa.nama, umurnya siswa.umur, terus kita kasih lulus. Lulus dari sini ya, dari sini. Kalau dari sini makainya siswa, tapi ini nggak pakai siswa, jadi dari sini ya, lulus. Oke. Kita jalankan objek. Pencet tab. Oke, enter. Nah, ada seorang siswa bernama Budi, umurnya 17, dia lulus. Lulus ya. Oke, jadi gitu buat objek. Cara manggilnya itu pakai ini ya, pakai titik. Tuh. Ini aku kopas juga di chat ya. Oke. Itu buat kodenya, buat objek.js ya. Buat objek.js. Gitu. Oke, selanjutnya ada perulangan. Perulangan atau for ya. Tadi kan for itu berarti yang pertama kita lakukan kalau mau bikin perulangan itu for, kita inisialisasi variabelnya, pakai let i sama dengan 1 titik koma, jika 1 kurang dari sama dengan 5 titik koma, maka tambahkan 1 terus secara terus menerus hingga kondisinya terpenuhi. Push up ke gitu ya, kita gabungkan push up ke i gitu, jadi nanti kurang lebih ada 5 push up ya. Perulangan.js. Nah, push up ke 1 2 3 4 5 itu. Nah, ini kopas juga nih. Mungkin ada cepet dikit temponya ya, biar nanti mungkin di akhir kita bisa Q&A aja gitu. Ini ada for ya, tadi kode yang tadi dipaste aja ke perulangan.js. Terus ada function. Kita bikin function greeting. Oke, kan gitu. Ini untuk function biasa seperti ini ya, deklarasinya. Kita pakai return. Ini aku bikin 2 dulu function. Ini aku bikin 2. Ada juga arrow function ya. Tadi arrow function itu kayak gini. Aku jelasin bedanya antara arrow function dan juga function regular. Jangan lupa ini dipanggil di sini, karena kalau nggak dipanggil nggak akan jalan ya. Oke, aku jalankan node function.js. Oke. Nah, jadi sama aja ini untuk outputnya gitu. Misalkan kita kalau mau pakai return value ya. Oke, kita langsung ke return value ya. Kita pakai argumen dulu, argumen. Bentar. Kita pakai property di sini ya. Nama mungkin ya. Nama ya. Terus kita kasih nama di sini. Ini, nah, kita pakai yang ini, yang kedua. Jadi kita punya nama, yang dimana dia harus diisi namanya, misalkan Agung. Isinya pakai string ya, Agung. Oke. Kalau kita jalankan, nah dia akan print, halo selamat pagi Agung, gitu. Misalkan kita mau bikin yang penambahan tadi. Yang penambahan kan return value tadi ya. Const a, b.
Nanti kita jawab ya. Siapa tuh? Ihsan Faiz. Oke. Ini misalkan A, B ya. A, B, kita harus pakai return supaya bisa dipakai nanti nilainya di variabel. Kalau kita nggak pakai return, ini cuma nyetak aja di sini gitu. Terus pakai tambah. Oh, kita nggak bisa ini ya hasil ya. Sorry. Tambah yang isinya 5. Pemisahan properti itu pakai koma ya. 5,5 gitu. Tambahkan 5 dan 5 gitu. Hasilnya 10. Oke, hasilnya 10. Oke, ini aku kopas juga di chat ya. Aku kopas juga di chat. Tinggal 20 menit lagi ternyata ya. Bentar. Oke. Jadi itu untuk codingnya kayak gitu ya, teman-teman. Untuk codingnya kayak gitu. Selanjutnya kita ke cara nyambungin ini ke GitHub ya. Cara nyambungin ini ke GitHub gitu. Eh, Teman-teman ketikkan git init. Oke. Oh ya, git init. Sorry. TLS. Ini tambahin ini ya. Git ignore. Git ignore. Kayak gini penulisannya. Git ignore. Tambahkan node modul. Tambahkan node modul. Tambahkan node modul ya kayak gini. Terus ini ketikkan lagi git init. Git. Oh, git init udah ya tadi ya. Sorry. Ketikkan git add. Git add spasi titik. Ini artinya itu kita menambahkan semua yang ada di perubahan, semua filenya ya. Semua file yang ada itu kita tambahkan ke sini. Makanya titik. Terus kita buka. Kelihatan nggak? Aku buka GitHub. Kelihatan nggak? Nah, teman-teman buka GitHub juga ya. Kita bakal bikin repository gitu. Biar nanti kalau ditanya HR, kita ditanya pengalaman pernah ini ya, pernah ngoding JavaScript. Kita buat repository, oke? Repository, buka GitHub. Nah, kalau GitHub, terus cari repository di sini ya. Biasanya di sini repository, misalkan kayak gini. Nah, ini ada ini ada new ya, ada new. Nah, tapi aku mau bikin di sini new repository, bikin. Oke, terus kasih nama SG1 apa ya namanya yang bagus. Udah SG1 pengenalan pemrograman. FE ya. Sorry. SG1 FE. SG1 FE pengenalan pemrograman. Terus create repository. Nah, ini nggak usah panik ya. Ini petunjuknya kayak gini. Tadi kita udah git init ya. Kalau yang kedua ini opsional ya. Opsional. Kita udah git add juga tadi. Terus selanjutnya itu git commit ya. Git commit. Git commit min m. Message-nya apa? Isi. Tadi pakai konvensional commit berarti tambahin feed add gitu ya. SG1 gitu. Add SG1 mungkin ya. Ya boleh lah. Feed add SG1. Enter. Oke. Terus cek di sini. Git branch. Kita bikin branch berarti. Ini clear dulu ya pakai CLS. Enter. Kita bikin git branch. Min m. Branch utama kita. Itu akan bernama main.
git branch min m bernama main ya. Ini branch utama kita main. Enter. Kalau udah, terus git remote origin add git remote origin add ini ya. Ini nih. Git remote add origin, sorry kebalik. Ini yang di copy ini link ini. Yang belakangnya .git ya. Git remote add origin. Add origin, copy linknya. Ini kita tuh nambahin remote ke repository kita. Kalau udah kayak gitu, terus tinggal git push min u origin main gitu. Min u origin main. Enter. Udah ya. Oke, kalau misal kita refresh, ya kodenya masuk semua ke sini. Oke, itu kan fit add sg1. Jadi kita udah nambah pengalaman ngoding JavaScript. Nah, sebetulnya banyak yang mau dipraktekin tadi, lumayan banyak. Cuman karena waktunya. Gimana gimana Kak? Nah, apa namanya? Oh iya betul, betul betul. Sorry. Makasih udah nambahin ya Kak Nasir. Ah, nah fungsi dari ini tuh apa? Itu kita kayak mengisolasi file tertentu gitu. Contohnya di sini node module. Kalau teman-teman lihat di sini tadi ya, itu nggak ada node module kan? Itu nggak masuk ke push. Jadi ada beberapa file sensitif yang nggak boleh kita masukin ke Git gitu. Contohnya tadi node module ya, mungkin dia itu node module biasanya ukurannya besar ya, jadi nggak dimasukin gitu. Node module terus ada banyak lah, ada env juga nanti kalau kalian belajar React gitu. Pakai git ignore ya, jangan lupa gitu untuk isolasi file tertentu. Nah, mungkin itu aja ya. Karena sebetulnya banyak yang mau dibahas, tapi waktunya kurang, takut nanti nanggung gitu. Mungkin sebelum Q&A, aku tunjukin ada satu tugas di slide terakhir ya. Aku jelasin teknisnya gimana. Jadi kalian bikin program JavaScript sederhana gitu di terminal. Maksudnya di terminal itu kayak tadi ya, kayak tadi. Makanya inputnya ini, terus cara ngerannya juga kayak tadi gitu. Aku yakin tugas ini tuh kalau pakai GPT selesai lah 1 menit dong. Tapi jangan pakai GPT ya, jangan pakai AI. Nah, kita misalkan berarti kita kalau kayak gini punya variabel apa aja? Umur dan uang ya. Ini contoh inputnya ya. Umur, nama, pertama nama, kedua umur, ketiga uang gitu. Itu 3 variabel yang harus kita bikin. Nah, ini aturannya kayak gini. Kalau umurnya kurang dari 21, dia nggak boleh masuk ke klub. Kalau umurnya lebih dari sama dengan 21, tanyain uangnya ada berapa gitu. Kalau misal uangnya dia kurang dari 500.000, ya tolak gitu. Kalau misalkan ketiga tadi itu lolos, ya berarti kalau 3 lolos pakai apa biasanya? Berarti pakai else ya. Pakai else, maka boleh masuk gitu. Dan kombinnya kayak gini. Berarti teman-teman bikin file, terus bikin misalkan main.js, terus commit pertama, langsung bikin commit ya. Kalau udah bikin filenya, langsung bikin commit pertama nih, commit pertama gitu. Terus langsung hubungin ke GitHub. Nah, commit kedua ini teman-teman bikin fit, eh, setelah teman-teman bikin pengkondisian umur. Kalau yang umur udah selesai,
bikin komit kedua. Kalau yang eh, terakhir itu yang uang ya. Kalau logika yang uang udah selesai, bikin komit ketiga gitu. Nanti untuk pengumpulannya ada info lebih lanjut ya. Jadi ini tersisa 5 menit ya. Cepet banget padahal aku pengen lama-lama gitu. Tapi cepet banget ini mungkin kita bisa pakai buat Q&A aja ya. Barangkali ada yang perlu ditanyakan dari teman-teman gitu. Oke. Tambahan 5 menit. Untuk materi hari ini itu ya direkam ya sama Kak Nasir ya materi hari ini gitu. Itu tadi ada yang nanyain apa nih? Slide-nya udah dibagiin ya. Slide-nya dibagiin. Ini barcode-nya. Oke. Oke, itu barcode-nya ya buat slide. Oke, buat yang belum jelas mungkin bisa ditanyakan. Tuh. Kak, aku mau nanya, Oke, boleh, boleh. Siapa tuh? untuk yang komit satu, komit dua, komit tiga itu maksudnya berarti eh, kan kayak misalnya kalau di GitHub kan ada yang kayak kalau misalnya udah di push berarti kan kalau tadi kan ada file array, file itu kan Kak. Iya, betul. Masuk semua. Nah, berarti itu maksudnya komit satu itu maksudnya eh, file satunya, file duanya, sama file tiganya atau gimana? Oke, aku contohin ya. Oke Kak, Anggap ini kita anggap kosong ya, nggak ada apa-apa di sini. oke. Oke. Kit- Kamu, berarti kamu bikin folder, kamu bikin file, misalkan main.js. Nah, kalau udah kayak gini, tulis aja apa aja gitu, console log, test gitu. Terus kamu commit gitu. Ini commit pertama. Commit pertama ini ya. Commit pertama apa sih tadi judulnya? Commit pertama init project. Nah, ini berarti nanti kamu git add, terus git commit gitu ya. Min m fit, chor ya tadi, chor init project gitu. Ini commit pertama kayak gini. Tapi harus sambungin di GitHub ya. Langsung di push nanti. Kalau udah nyambung GitHub, git push. Tuh, git push. Commit pertama. Commit kedua, kalau kamu udah mulai ngoding nih, udah mulai ngoding. Misal ini kamu bikin inputan. Ini kamu input ya, input. Misal ini inputan gitu. Terus bikin logika logika umur ya, pakai if else tadi. Gitu. Berarti kamu tinggal git add lagi, git commit, fit umur logic gitu, umur logic. Terus git push. Oke, nah gitu. Kurang lebih kayak gitu sih. Nanti diulangin lagi sampai sampai yang logika uang ya. Nah, gitu. Semoga udah menjawab ya. Oke Kak, makasih Kak. Ya, thank you pertanyaannya. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Itu nanti reponya dikasih nama tugas satu gitu ya, Kak? Boleh, boleh. Kalau rapi bagus ya. Kalau misalkan mau rapi gitu, boleh. Kalau mau direpoin yang rapi juga nggak apa-apa dinamain gitu. Kalau misalkan mau dirapin lagi, boleh nanti bikin misalkan studi group FE GDGOC gitu. Bikin branch baru di sini selain main. Misal branch pertama minggu pertama, branch kedua minggu kedua, branch ketiga minggu ketiga gitu. Nanti jadi bisa bisa gonta-ganti gitu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi. Bisa bisa di luar ini ya, bisa di luar materi hari ini nggak apa-apa ya. Mungkin tanya terkait front end atau apa gitu. Habis ini materinya apa, Kak? Minggu depan ya.
Iya. Apa ya, Kanasir ya? Minggu depan sama Kanasir sih. Oh. Materinya apa, Kak? Hmm. Oke, Kak. Sabar, sabar. Kamu nanya Kak, Siapa tadi? Boleh, boleh. berarti kita untuk saat ini gak usah download React dulu dong. Nggak usah. Nggak usah. Oke deh Kak. Tapi nggak jauh banget kok. Ada nanti. Nggak terlalu jauh lah. Bentar. Oh baik Kak. Ya. Yang penting ini dulu nih. Tadi array ini nanti dipakai ya. Array apa sih? Mapping nanti dipakai. Banyak istilah-istilahnya. Tapi fundamentalnya ini. Nanti array pasti dipakai. Terus eh mana tadi? Ini juga dipakai ini. Nanti bakalan dipakai di React. Ya, siswa lulus true, lulus, false, tidak lulus gitu. Bakal dipakai ini di React. Operator juga bakal dipakai. Oh ya, ini ada satu hal yang penting ya, yang banyak orang itu keliru. Bahkan kalau udah tahu React, belum tentu tahu ini, gitu. Karena ini dasar banget ya. Ini aku hapus saja ya. Nanti aku balikin. Oke. Ini kalian lihat di JavaScript ini tuh ada perbandingan kayak gini. Coba yang bisa nebak nilainya apa, true atau false? Ya, ada yang bisa nebak nggak kira-kira nilainya true atau false? Sorry, kayak gini ding. Sorry, true atau false? True. Nilainya true ya. Coba kita kita cetak apa itu file ketutupan share screen ini. Ada yang tahu nama filenya apa? Ketutupan share screen soalnya Operator JS, Kak. operator JS. Oke. True ya. Padahal ini beda kan antara string dan juga number itu beda. Nah, hati-hati. Maka dari itu kalian harus biasain pakai yang 3 ya. Jangan pakai 2. Karena kalau pakai 2, ini dia bakalan menyamakan tipe datanya. Nggak peduli gitu. Kalau misal ini number, ini string, kalau makainya 2, itu tetap dianggapnya true gitu. Tapi kalau kalian pakai 3 gitu, harusnya nggak bisa false ya. Ini yang sering keliru gitu orang-orang. Jadi biasain pakai 3 ya. Sama dengannya 3, jangan sampai 2 gitu. Oke. Masih ada 3 menit ya, barangkali ada yang ingin ditanyakan lagi gitu. True, oke Fariza, Novianti, mantap mantap. Package log JSON. Nah ini tadi waktu awal-awal kita kan make npm init ya, kalau nggak salah ya. Pakai npm init. Nah ini tuh kita bikin ini package JSON ya sama package log JSON. Tadi itu kita sebetulnya pakai codingan orang lain ya teman-teman. Ini nggak harus kalian paksa buat paham ya. Intinya tuh ini itu codingan dari orang lain. Dengan kita install tadi, install prompt ini ya tadi ya. Ini kita sebetulnya ngambil codingan orang lain buat kita pakai gitu. Kalau nggak pakai ini, itu nggak sesingkat ini, nggak akan sesingkat ini, nggak sesingkat input ya. Gitu. Maka kita perlu pakai codingan orang lain. Biasanya emang bakalan kepake npm itu bakal kepake. Nanti kalau di React mungkin bakal ada gitu. Kalau misal kita cek di sini bisa nggak kira-kira? Nah kan, ini codingan orang lain ya, gitu.
Last question. Kata Kak Mahesa. Ada Cikarang mau nanya. Boleh, Halo Kak, langsung saja. Halo. izin bertanya, untuk titik git ignore itu tadi untuk apa ya Kak? Oke. Git ignore itu buat isolasi file ya. Jadi ada beberapa file sensitif yang nggak boleh kita masukin ke GitHub gitu. Boleh aja, tapi takutnya nanti mungkin itu rahasia perusahaan gitu. Rahasia perusahaan mungkin kita nggak boleh masukin gitu. Kita kasih di sini node modul karena mungkin ini biasanya ini tuh gede banget ukurannya. Maka dari itu kita nggak masukin node modul gitu. Terus kalau misal kita masukin array.js harusnya nanti array.js juga nggak akan masuk ke GitHub gitu. Ketika kita upload kodenya gitu. Jadi setelah belajar ini mungkin nanti bakalan banyak meme programmer yang kalian paham ya. Ya semoga menjawab ya. Ya, Kak, terima kasih Kak. Oke, thank you. Udah 16:10 ya, Kak Mahisa. Oke, SS Zoom tuh. Kita balik ke main room. Mau foto dulu. Nasir, udah berbalik ya? Oke. Ya, makasih buat. Ya, thank you buat teman-teman yang udah hadir ya. Thank you, Kak. Thank you, Kak. Thank you, Kak. Thank you, Kak. Oke, balik ke main room. Iya.